warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Skywan. Halo, selamat pagi. Selamat datang di podcast kebanggaan kita semua, podcast Skywan milik SMK Negeri 7 Batam. Sobat Skywan, kembali lagi bersama saya Gina Sylvia Sregar yang hari ini akan kembali menjadi host pada episode kali ini. Nah Sobat Skywan, di episode kali ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu sosok pelajar inspiratif yang tentunya dari SMK Negeri 7 Batam. Mereka memiliki peran penting nih dalam meningkatkan budaya literasi di SMK Negeri 7 Batam, yaitu Duta Literasi SMK Negeri 7 Batam. Halo semuanya. Selamat pagi. Halo. Nah, hari ini kita bakal ngobrol santai seputar dunia literasi, tantangan yang dihadapi, sampai tips biar kita semua bisa lebih semangat membaca dan belajar. Nah, daripada makin penasaran, yuk langsung saja kita sapa narasumber kita hari ini yang sudah hadir di sebelah kita. Halo. Selamat datang di podcast Skywan ya. Nah, sebelum kita masuk ke pertanyaannya, kita masuk ke sesi kita ngomong-ngomong nih, biar makin semangat, yuk kita tagline dulu ya sama-sama. Skywan, langitkan semangatmu, suarakan inspirasi. Yeay. Nah baik nih, biar kita nggak lama-lama ya teman-teman, karena kami juga masih pelajar ya, masih harus juga belajar. Jadi kita langsung aja ke pertanyaannya. Nah sebelum ke pertanyaan, boleh dong kalian perkenalkan diri dulu, nama lengkap, asal jurusan di SMK Negeri 7 Batam, dan kesibukannya sehari-hari apa aja sih? Oke, mulai dari Alif dulu ya. Perkenalkan, nama saya Alif Ibnu Hamdani. Saya dari 11 RPL 3. Nah, di sini keseharian saya tuh bukan hanya literasi, tapi saya juga orang yang aktif dalam bidang teknologi. Contohnya mengoding, lalu ada juga mencari tahu update-update teknologi terbaru, update software terbaru. Nah, itu keseharian saya. Saya di sini dipercaya sebagai duta literasi oleh SMK Negeri 7 Batam. Perkenalkan, nama saya Alif Ibnu Hamdani. Selamat pagi semuanya. Pagi Alif. Oke, Oke. silakan. Kali ini nama saya Sarah Naila dari kelas DKV. Keseharian saya itu selain literasi ya, juga ada banyak banget. Salah satunya itu olahraga, yaitu color guard. Nah, saya tuh juga salah satu pelatih, jadi mungkin kesibukan saya selain ngelatih itu juga ngambil hobi lain tuh, yaitu baca buku. Ya, literasi banget kan? Literasi banget nih, Keren, cocok keren. kan ya jadi duta literasi. Iya, makanya dipercayakan menjadi duta literasi di tahun ini. Oke, jadi udah tahu ya teman-teman, namanya di sini adalah Abang Alif dan Kakak Sarah. Sapa lagi dong. Hai, selamat pagi. Oke, selanjutnya boleh dong kalian ceritakan bagaimana proses kalian sampai bisa terpilih menjadi duta literasi di SMK Negeri 7 Batam. Wah, jadi prosesnya ini sangat panjang ya teman-teman. Mulai dari pemilihan, seleksi, sampai wawancara. Nah, untuk awalnya di sini saya sedikit ragu ya, karena ada beberapa calon yang sudah menyalonkan diri. Namun di dalam diri saya ada sedikit kepercayaan kalau saya itu bisa jadi duta literasi. Nah, dari situ walaupun hanya 1% saya berhasil, tapi itu tetaplah chance. Nah, saya bisa menjadi duta literasi. Nah, mulai dari seleksi saya lanjut ke wawancara. Pada tahap wawancara ini part yang paling seru. Saya diwawancara oleh guru-guru, oleh ketua perpustakaan. Nah, di sini itu wah, keren pokoknya. Ada wawancara English Literature, ada wawancara tentang keaktifan perpustakaan. Nah, ada juga wawancara tentang bagaimana visi dan misi saya tentang literasi di sini. Jadi prosesnya cukup panjang, mulai dari seleksi sampai wawancara. Prosesnya cukup seru ya teman-teman. Mulai dari seleksi itu ada banyak saingan, sampai di bagian wawancara itu ada banyak pertanyaan. Nah, dari sini kita paham kalau proses menjadi duta literasi itu cukup seru. Jadi teman-teman yang belum jadi duta literasi, boleh nanti tahun depan atau pada periode berikutnya menyalonkan diri. Pede aja teman-teman, bisa jadi kok. Betul. Lanjut. Kalau saya mirip banget nih sama Kak Alif, yaitu ragu. Saya juga ragu awalnya karena banyak banget peserta lain yang hebat-hebat banget yang mungkin bisa jadi calon terbaik. Tapi ternyata saya nih yang dicalonkan.
Nah, itu tuh emang proses saya tuh lebih ke mental saya ya. Betul, Dari mental. keraguan, awalnya ragu-ragu, tapi karena saya banyak dapat support ya dari guru-guru maupun teman-teman. Nah, itu akhirnya saya meyakinkan diri saya bahwa saya akan bisa menjadi duta literasi yang terbaik untuk diri sendiri dan SMKN 7 Batam. Widih, keren nih Keren. perjalanannya. Berarti ini bisa memotivasi ya nanti mungkin yang mau Betul. mencalon ya kan. Kalau prosesnya tuh tetap seru walaupun menegangkan tapi pasti seru. Ada aja pasti jalannya. Nah, menurut kalian nih kan duta literasi nih kan. Menurut kalian tuh literasi itu menurut kalian sendiri tuh apa sih gitu? Literasi sendiri tuh apa? Kalau menurut saya sendiri sih, literasi itu banyak hal ya, bukan cuma tentang membaca buku aja. Betul. Tapi gimana sih cara kalian berpikir kritis, ataupun menangani situasi yang ada di sekitar kita, ataupun mendapatkan informasi-informasi dengan lebih mudah. Maksudnya lebih mudah itu apa sih? Misalnya nih kita lagi di jalan, terus ketemu nih papan bacaan. Nah dari papan bacaan itu kan kita membaca kan ya. Nah dari situ itu tuh namanya udah literasi. Nah kita udah baca, kita dapat informasi dan akhirnya kita mendapatkan sendiri. Jadi menurut saya sih literasi itu bukan cuma baca buku, tapi bagaimana juga menginspirasi orang-orang, bagaimana juga bernalar kritis dan lain sebagainya. Bagus, Oke, bagus. berarti literasi itu bukan hanya membaca buku ya, bisa jadi dari hal terkecil nih kayak baca Iya. papan di jalan itu udah bisa termasuk literasi ya berarti. Bener. Oke, nah menurut kalian bagaimana sih kondisi minat baca di kalangan pelajar saat ini nih? Apalagi kan sekarang kan udah modern banget nih ya, udah digital, udah ada handphone kan. Itu pasti kan akan semakin mengurangi minat belajar, minat baca siswa dan siswi ya, akan terutama anak-anak akan semakin mengurangi. Itu bagaimana sih kalian cara kondisinya tuh, gimana kondisinya menurut kalian khususnya di sekolah kita? Nah, jadi teman-teman untuk yang di SMK Negeri 7 Batam ya khususnya. Iya, Nah, yes, betul di sini karena teknologi sudah maju ya, nah, mungkin teman-teman lebih suka bermain game, scroll TikTok. Nah, itu yang pada kondisi saat ini lebih banyak terjadi. Tapi pada masa sekarang juga banyak kok teman kita yang mendownload ebook, lalu membaca materi. Nah, dan itu sangat bagus ya bagi literasi kita. Walaupun mungkin ada yang main game untuk kesehariannya, tapi walaupun bermain game mereka juga sebenarnya sedang literasi loh, jangan salah. Mereka itu membaca panduan, mereka membaca tutorial-tutorial, itu juga literasi teman-teman. Nah, walaupun begitu saya juga sebenarnya lebih condong kepada literasi yang seharusnya itu informatif dan berguna bagi masa depan kita. Walaupun kita membaca, karena banyak yang bilang gini, membaca itu sia-sia. Buat apa membaca karena udah ada AI, betul kan? Betul banget, AI. Itu salah teman-teman. Yang benar itu membaca tidak mungkin sia-sia, karena sedikit pun informasi itu berguna bagi masa depan kita. Nah, bisa juga dengan menonton digital podcast seperti Sky One ini. Nah, teman-teman selalu perhatikan ya podcast dari Sky One ini juga meningkatkan literasi loh. Iya. Kita Media literasi iya betul benar. sekali. Dari Sky One kita meningkatkan literasi di SMK Negeri 7 Batam ini. Oh, oke teman-teman. Jadi literasi itu gak harus dari buku aja ya, Benar, bisa benar. dari handphone, bahkan dari main game nih yang Iya. setiap hari kita suka main game. Mungkin juga bisa dari scroll TikTok gak sih kalau kita Betul, denger scroll TikTok ada informasi misalkan. dibaca. Iya, seperti itu. Betul. Oke. Nah, selanjutnya apakah ada program yang sudah kalian rencanakan atau program yang sudah terlaksana nih sejauh ini? Sebenarnya kami untuk Sarah mungkin kami bakal bahas 3 program ya yang sudah dijalankan, yang sedang dijalankan dan akan dijalankan. Nah, yang pertama itu yang sudah dijalankan ya, yang kemarin rame banget itu waktu hari Valentine. Kemarin Kak Gina juga sempat di belakang layar juga kan. Itu namanya surat kasih sayang. Itu nanti kami buat di dalam box, kalian bisa tulis surat untuk kelas kalian ataupun untuk orang yang kalian sayang, untuk guru-guru, bahkan kepala sekolah kita juga ikut surat menyurat juga tuh. Dan itu ditempelkan pada mading. Waktu itu rame banget tuh mading buat baca surat-surat dari teman-teman maupun guru-guru kesayangan kalian. Dan yang kedua, karena kita lagi di bulan April nih, yaitu Hari Kartini, kami sedang menyiapkan Hari Kartini bersama OSIS. Jangan lupa nantikan ya harinya.
Dan yang ketiga yang mungkin akan kami jalankan yaitu talent literasi, yaitu BTS literasi ya. Jadi selain BTS yang ada di jurusan, kami juga ingin berkesempatan untuk ngambil BTS literasi. Nantikan ya teman-teman. Wow, itu keren banget tuh. Kan satu udah terlaksana, berarti ada 2 lagi teman-teman yang udah deket banget nih berarti waktunya kan. Iya, betul, Kartini betul. bulan ini tuh ntar lagi, terus sama talent Skaju. Skaju, Talent talent literasi. literasi. Nah, talent literasi itu jadi kan kalau Skaju misalnya BTS dari setiap jurusan aja kan. Iya, Ini tuh bakal BTS literasi. Pokoknya seputar literasi. Jadi jangan selalu pantau ya guys, selalu tunggu informasinya. Oke, selanjutnya tantangan terbesar apa dalam mengajak teman-teman kalian untuk lebih peduli literasi dan bagaimana sih cara mengatasi tantangan tersebut? Nah, tantangan terbesarnya seperti yang tadi, teman-teman kita itu banyak yang terdistraksi terhadap game online, terhadap sosial media. Nah, seperti itu yang harus kita kurangi. Tapi kita tidak boleh menyangkal akan hal itu, karena pada zaman ini teknologi sudah tidak bisa dihindari lagi. Kalau kita menghindari teknologi, kita akan menjadi orang yang ketinggalan. Maka betul. kita harus menjadi orang yang bijak menggunakan teknologi. Nah, untuk caranya yaitu kita bisa menggunakan loh e-book yang ada di Google, yang ada di media-media lain. Nah, lalu kita jangan cuman jadikan literasi itu sebagai aktivitas yang menutup keseharian, tapi jadikan juga challenge. Saya hari ini udah baca 1 paragraf. Nggak apa-apa 1 paragraf, itu mulai dulu. Yang penting sudah mulai literasi. Nah, besok lanjut 1 halaman, 1 bab, 1 buku. Itu bagus loh teman-teman, daripada kita tidak berliterasi sama sekali. Nah, itu untuk tantangan dan cara kita menghadapi tantangan yang ada. Oh, keren. Berarti kita harus berseimbang lah ya. Iya, Bisa benar. seimbang antara teknologi sama Literasi. literasi. Iya, Jadi, benar. walaupun kita pakai teknologi nih, walaupun kita suka scroll TikTok segala macam, itu harus seimbang juga Benar dengan sekali. membaca. Jadi harus bisa bijak ya. Bijak menggunakannya. Oke. Nah, kalian sendiri ini biasanya suka baca buku apa nih? Coba dong, tolong dong di-spill, dikasih tahu ke teman-temannya. Boleh dari aku dulu ya. Iya. Kalau aku sih suka baca buku novel. Dan karena aku juga lagi sering belajar bahasa Inggris, jadi aku tuh sering nyari-nyari buku yang dari buku asli dari bahasa Inggrisnya itu, bukan translatean bahasa Indonesianya. Jadi sekalian baca buku, sekalian belajar bahasa Inggris, ya kan. Keren. Jadi nanti kalau misalnya ada 1 kata atau 1 kalimat yang nggak kita ketahui, itu tuh bisa kita translate. Jadi dari situ kita tahu nih kata baru ataupun kalimat-kalimat motivasi baru dari literatur bahasa Inggris. Oke, kalau Alif? Kalau dari saya ya, teman-teman tahu nggak majalah Bobo? Majalah yang itu, yang imut, yang ada karakternya. Nah, di situ saya suka membaca majalah Bobo karena ada banyak informasi. Nah, informasinya juga mudah dipahami loh. Teman-teman yang kurang aktif dalam bidang pengetahuan juga bisa dapat informasi secara benar. Maksudnya benar itu tidak salah paham ya. Misalkan ada majalah Bobo yang membahas tentang astronomi, walaupun teman-teman bukan anak astronomi, teman-teman bisa paham loh dengan majalah Bobo. Nah, di sini bahasanya sangat friendly, sangat enak untuk dimengerti, walaupun mungkin seperti kesannya anak-anak ya, tapi itu Iya. nggak apa-apa karena majalah Bobo itu untuk mengedukasi para kita-kita yang bukan ahli dalam bidang tersebut, tapi kita pengen tahu. Nah, lalu ada juga buku tentang ensiklopedia. Maksudnya buku ensiklopedia. Ensiklopedia. Buku di sini isinya tentang ilmu pengetahuan. Saya suka khususnya astronomi dan teknologi. Saya dulu suka baca tentang astronomi dan teknologi sampai sekarang. Berarti kalau aku tim fiksi, kalau Alif non fiksi. Iya, ya? benar sekali. Oh, itu saling melengkapi ceritanya Iya, ya saling kan. melengkapi. Satu fiksi atau non fiksi. Tapi majalah Bobo ya itu udah lama banget. Iya, Ternyata masih bisa lo kan baca sampai sekarang loh Masih teman-teman. ada, masih Jadi ada. nggak harus kan pas masih kecil aja bacanya. Bisa nih sampai dewasa dibaca sama kalian majalah Bobo. Oke, terakhir nih. Apa harapan kalian untuk perkembangan literasi di SMK Negeri 7 Batam ke depannya? Mulai dari saya dulu ya. Nah, jadi harapan saya itu terhadap literasi di SMK Negeri 7 Batam, saya tidak bermuluk-muluk berharap tinggi. Nah,
Untuk harapan saya, yang penting teman-teman sudah memulai dulu. Tidak peduli mereka membaca satu paragraf, satu halaman, dua halaman, itu tidak masalah. Yang penting mereka sudah memulai dulu untuk berliterasi. Nah, literasi di sini mereka juga tidak harus yang non fiksi, mereka juga bisa belajar non fiksi. Nah, seperti Sarah tadi membaca novel, atau juga yang non fiksi seperti saya ilmu pengetahuan di majalah Bobo untuk yang belum ahli, atau bisa juga memperdalam ilmu pengetahuan di ensiklopedia. Nah, kalau menurut saya ya, yang penting itu kita memulai dulu. Kalau kita udah mulai, nanti akan jadi kebiasaan. Bener nggak tuh? Betul. Oke, nih yang terakhir nih ya, boleh dong kalian tuh promote kegiatan kalian untuk program literasi, sekalian kasih kata-kata untuk sobat-sobat Skyone di luar sana. Kalau aku sih kata-katanya udah sering nih didengar, yaitu literasi adalah jendela dunia. Jadi sering-sering baca buku ya. Oke, Pak Alif? Kalau saya, nah, membaca itu bukan hal yang sia-sia. Itu sangat berguna bagi masa depan Anda. Oke. Nah, boleh juga dong kalian promote nih, mungkin kan promote kegiatan kalian atau promote IG kalian nih, biar teman-teman sobat sekalian pada follow dan gak ketinggalan infonya. Kami itu ada akun IG yaitu Aksara7. Itu tuh akun literasi SMKN 7 Batam. Di sini Jangan ya, lupa guys. di-follow ya. Ting, Itu ting, juga ada ting. postingan, jangan lupa di-like. Oke, luar biasa banget ya teman-teman, seru banget ya sobat. Karena dari obrolan kita hari ini, kita tuh bisa belajar bahwa literasi bukan cuma tentang membaca ya kan, Benar sekali. tapi juga tentang bagaimana kita membuka wawasan, menambah pengetahuan dan berani berkembang menjadi versi terbaik dari diri kita kan. Mana tahu nanti sobat-sobat Skyone di sana lagi nonton bisa berkesempatan hadir di sini untuk menyampaikan kisah-kisah inspiratifnya bersama saya ya kan. Dan terima kasih banyak ya untuk Duta Literasi SMK Negeri 7 Batam yang Terima sudah kasih juga meluangkan untuk waktunya Agina. dan sudah berbagi kisah-kisah inspiratif yang jelas memotivasi kita semua ya teman-teman. Nah, untuk sobat Skyone di sana, jangan takut untuk mencoba, jangan malas untuk belajar, dan jangan berhenti untuk berkembang. Nah, sebelum kita benar-benar menutup podcast hari ini, biar kita masih kerasa nih semangatnya nih, yuk kita tekan sekali lagi ya. Skyone, langitkan semangatmu, suarakan inspirasimu. Yeay. Akhir kata, saya sebagai host mohon maaf apabila ada kekurangan. Jangan lupa like, subscribe, dan tinggalkan komentar saran-saran untuk video selanjutnya, dan agar podcast Skyone terus maju, berkembang, dan bisa menghadirkan narasumber-narasumber inspiratif lainnya. Saya Gina, mohon izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time guys.